Gimana Irfan? Loh, ini kan acara saya. Oh. Pak, saya harus buka sebenarnya, Pak. Gini, gimana? Coba kali ini gantian gue yang buka. Oh, no. Biasanya nih sate koyo gini aku yang buka soalnya. Tinggal masuknya mana nih? Tahu kok apa yang Ora lah. CN nih? Ora, CN tetep. Oh, CN. Ini acaramu kok. Oh, ini acaraku. Aku cuman numpang eksis. Enggak, tapi kali ini ada yang beda. Soalnya beberapa hari kemarin juga ada yang nanya. Nopo? Tanya apa? Mas, kamu bawain acara ini. Sekarang kan buat audiensnya juga yang di acara CN kan banyak yang barista-barista baru ya, Pak? Cukup banyak. Nah, itu Terus? Belum banyak yang tahu, cuman masih penasaran, nggak berani nanya, kenapa kok tiba-tiba kemarin, apa lagi kok orang wong sing resign tapi kok rame banget, lah kayak gitu. Oh, oke. Terus? Padahal kalau di industri kayak gini kan masalah resign dan yang lain-lain kan ada biasa aja. People come and go lah ya. Iya pasti. People come and go. Aku cukup setuju sih karo omongannya yang terakhir. Kalau yang iki sapa sih sing resign? Pertanyaannya kapan toh Jani resign? Kok sampai ribut-ribut? Sudah. Oh, ini berarti Irfan yang sesungguhnya ya sekarang? Irfan yang sesungguhnya. Bukan Irfan embel-embel brand ya? Enggak, yang kemarin itu bayangannya sudah ditaruh dulu aja. Oh, bayangannya sudah ditaruh. Yeah, harus ganti yang lebih. Kenapa, Van? Kenapa kok sampai akhirnya menurutmu kenapa kok sampai sosial media cukup yang pasti kita cuma ngomong Semarang lah, karena kita kan lokalan. Tapi kenapa cukup berimpact? Kenapa cukup berimpact ya karena emang dari karirnya itu bukan karena karirnya ada impactnya, tapi kan kembali lagi ke personal value orangnya. Dan ya, pokoknya ngomongmu belak-belakan, sopo toh saya kenal mbek Maulana. Mau ngomongmu belak-belakan rasa menjaga hati ngono lho. Tidak ada hati yang perlu dijaga. Terlalu baik jadi kadang yang kayak gitu yang agak horor, Pak. Oh. Cuman agak toh. Cuman agak. Tapi saya wani menang lah ya diajak ngobrol. Wani. Tapi aku cukup setuju sih. Ada beberapa dari part of my circle juga sih yang tanya, duh, Irfan metu dong. Pertanyaan banyak keluar itu sebenarnya yang kamu cari. Aku tidak akan membicarakan resignmu di sinilah. What kind of the reason that's yours? I don't give a fuck. Cuman yang mau tak tanyain di sini, kamu keluarnya kali ini dengan tujuan yang seperti apa? Oke, tujuannya ya. Kenapa tujuan. Untuk decide untuk? Iya. Karena kan kamu di sana juga sudah mewakili brand itu cukup lama, brand Tovin. Terima kasih juga kepada Tovin, terus Pana, TDI, yang pasti one and only Milk Life. Ya dong. Yang sudah mensponsori ini, tapi kan kebetulan memang kamu dulu kan membawa seolah-olah terstempel Tovin. Ya, Irfan Tovin. Irfan Tovin biasanya nek ngomong ngono. Terus ya. Kenapa? Kalau untuk masalah deciding untuk keluar itu sebenarnya sudah ada beberapa yang ini apa namanya kayak research. Dulu aku di industri kopi ini sampai sejauh apa, terus pengen kayak gimana, meaningnya seperti apa, sampai masuk ke brand tersebut pun istilahnya aku ditawarin. Sempet tak tolak 2 kali, tapi ya emang ya kalau orang tahu sih ya teke kayak gitu ditawarin brand besar kok tolak 2 kali pula, kenapa? Nah ya kan seperti itu kan, Pak. Di situ yang selalu tak cari adalah meaning. Iya. Aku jalan itu ada 2, 3 lah. Yang terakhir ini kesimpulannya apa? Di situ kan. Yang pertama itu misal kalau kita bikin grafik ada lurus sama tidur ya, horizontal sama vertikal. Vertikal sama horizontal. Yang vertikal itu aku selalu nganggep di atas itu adalah pleasure. Game of life, kita pengennya apa, kita harus seneng dulu di dalamnya. Yang kedua, yang bagian horizontal itu adalah meaningnya itu kita cari akan setinggi apa, sehingga nanti orang bisa ngeliat, oh dulu
ini berkat Irfan, oh ini berkat siapa, oh ini berkat siapa guys. Enggak semata-mata langsung cari, aku pengen famous, aku pengen jadi artis. Itu ya bonus kalau buat aku seperti itu. Nah yang ketiga, dari grafik 2 ini ketika ada titik temunya, di situ yang tak cari yang namanya adalah passion. Oke. Kiwes ngomong sedikit idealis ya berarti. Iya. Oke. Terus? Ya kalau kita main game kita nggak punya karakter, kita sukanya mau yang mage, warrior atau range kayak gitu kan nggak bisa deciding juga kan. Kita mau belinya apa kayak gitu kan. Nah itu yang idealis seperti itu karena aku basicnya sebelum main di kopi, mainanku itu di game. Oh, oke. Aku anak warnet lah. Oke, berarti aku cukup setuju dengan setiap orang yang ada di sini adalah diciptakan dari role-role tertentu. Betul. Iya dong. Ada yang mungkin eksekutor, ada yang support, ada yang jungler, ada. Ada yang cuma penggembira lah ya. Itu juga ono lah pasti. Iya, pasti ada. Tapi dari sana itu mbok bawa for your real life. Kowe kira-kira what kind of your passion? Lo ke arah sana ya? Iya. Apa sih yang pengen tak cari? Yang ada meaningnya dan di situ aku berangkat atau pulang dengan sesuka hati dan ada tanggung jawabnya. Oke. Supaya karakternya bisa terbentuk. Sudahkah terbentuk menurutmu karakter Ivan Maulana? Semisal dalam satu game ada level 80. Ya. Aku masih sampai di angka 65-an lah ya. Umurku cek do Pak, tolong Pak. Yo ora, bukan ngono Van. Dhewe umur ki ada sing ngerti lho, Pak. Iya toh. Aja sesumbar kuwi sing paling medeni. Yo kan pengene kok. Oh iya. Sampai mentok. Bener. Cuman terlepas dari itu, berapa tahun kamu di sana? Kalau di kerjaan yang terakhir yang di Taufin itu 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun 1 bulan. Menurutku sudah cukup lama. Dan sebelumnya kalau mungkin kan teman-teman yang baru 4 tahun itu waktu yang sangat lama loh, Van. Mungkin ada yang di dalam 4 tahun itu banyak yang menjadi barista baru dan tidak kenal kamu. What's your background? Ya, anak warnet. Nah, dari ceritain dikit ya. Dari anak warnet ini yang ada kayak ruko. Daerah Pamular sih. Itu ada sampingan nih. Warnet apa sama yang satunya kayak ruko juga banyak kaca. Oke. Nah, nanya nih. Nggon pijet ya biasa nih. Aku ngiranya toko roti. Oh, toko roti. Tapi kan nggon pijet. Dari sana coba memberanikan diri tanya sama manajernya warnet. Pak sebelah itu apa sih? Toko roti atau tempat pijet atau apa? Oh, itu coffee shop. Oke. Kayak gitu. Oh, gitu. Kapan-kapan tuh main ke sana tak cek. Oh, boleh Pak. Gitu. Nah, lagi enak-enak game. Pan ngopi yuk. Saiki ya udah ayo ke sebelah. Ternyata di sana malah ditawarin juga. Mereka butuh orang untuk katakanlah service. Oke, server ya. Server. Berarti kamu memulai dari server ya? Dari server sehari dapat 25.000. Iya. Sebulan berarti 750. Potongannya bisa 450. Oke, pasti gara-gara gue telat pasti. Jelas. Dan itu aku fine dengan itu, senang dengan itu. Ya udah jalan. Meaningnya dapat, pleasure-nya dapat, jadi iso game. Bener. Berarti startmu adalah dari server. Kuwi sing menurut sing mau tak highlight di sana. Oke. Startmu dari server dan dari situ melihat kan di kopi kok ada gambarnya bagus di 2013 itu Pak. Gambarnya bagus kayak gini. Wah ini sesuatu yang harus tak pelajari yang baru. Nah oke, tak tanyain ke manajer kafenya. Mas, kalau mau jadi barista gimana caranya? Oh, kalau mau jadi barista nggak gampang. Harus tahu masalah servisnya dulu seperti apa, bagian server. Habis itu di bagian kitchen. Setelah di bagian kitchen, deal. Habis dari bagian kitchen, terus langsung kita naik ke barista. Oke. Berarti ada jenjang sebenarnya. Ada. Tapi itu 4 tahun yang lalu ya? Itu 4 tahun yang lalu. Itu 8 toh Pak, 2013 ini berarti berapa? Iya 8 tahun yang lalu. Yes. As a barista, you must be in leveling until you can get the barista. Ya tapi di situ tetap gak dapat barista Pak. Nah, terus? Naik dari kitchen. Server itu 6 bulan. Setelah itu naik di kitchen
1 tahun. Oke, 1,5. Kemudian baristanya nggak keluar-keluar, aku malas. Terus cabut. Cari tempat yang mau terima barista. Oke. Bagus ya, bukan bagusnya ya. Karena bagus aku main nyombong ya. Asli. Untungnya. Aku jalan itu bukan berdasarkan jabatan atau apa. Berdasarkan apapun yang tak suka. Apapun yang suka. Oke. Di sini aku menarik hal yang bagus di kopi karena aku dulu mainnya Dota ya Pak ya. Dota ini kan dia main timing, main blind spot. Kita nggak tahu apa tapi tiba-tiba di sana harusnya ada musuh, kita tarik terus dapat. Momennya kita harus tahu. Strategi. Nah, memaksimalkan momennya itu. Nah ketika aku dekat di bagian kopi ada lomba-lomba kopi seperti itu aku cari orangnya nih. Orangnya siapa pada waktu itu ada 6 orang. Kalau boleh tak sebut namanya mungkin ada Mas Roni, Pete, Hendy, Supe, Mas Ozi, sama satu lagi aku. Oke. Itu yang memulai ikut-ikutan lomba seperti itu? Itu yang memulai untuk belajar kopi. Oke. Kemudian kita tahu ada lombanya. Kemudian kita bikin komunitas. Di 2014 sampai 2016 itu komunitas ini aktif. Posisiku masih di dapur ya, waktu awal itu ya. Oh enggak dong, 2013, 2014, 2015 kamu. 2014 itu baru aku cabut. Memulai komunitas ya. Oke, 2014 dengan posisi masih kitchen. Ya, oke. Oke, berarti kamu colong start waktu start di kitchen ya? Betul. Oke. Karena di kopi ini tidak memandang profesi gue cuma profesi apa, nek kamu bisa mau ikut kompetisinya silakan. Oke. Aku sukanya di situ, Pak. Ya. Kuis yang menurutku adil. Iya kan? Iya, itu adilnya di sana. Nah, berarti kalau dengan sekarang hasilnya menjamurnya coffee shop, itu kan berarti emang sebuah impact dari kopi yang tidak pernah orang tahu. Banyak orang tahu lah. Oke, aku cukup setuju. Nah, tak ceritain dikit ya. Dari situ ikut kompetisi 20 peserta di DP Mall. Ya siapa tahu nanti jadi sponsor juga. Tahu. Kita fakir kok. Kita fakir semua. Lah kan mau aku nek ya wis ngomong Pak Kateisten. Yo mental miskin. Lifestyle Pak. Lifestyle. Terus itu. Nah, di sana ternyata juri-juri yang menjuri pada saat itu udah menjadi juri dunia semua. Ada 3 orang. Jadi sudah itu jurinya world class ya? World class. Oke, terus? Waktu itu bikin 4 espresso, 4 cappuccino. Oke, 4 espresso, 4 cappuccino. Sorry, aku rada terlewat. Itu first competition in Semarang? Maybe not. Ketika aku masuk di industrinya, ke belakangnya aku nggak tahu ya Pak. Tapi, tapi pada saat kamu masuk, pada saat itu kamu tahu baru saya tahu. Pertama atau keberapa gitu. Oke. Soalnya ada yang namanya Indonesia Barista Championship itu udah dari 2011-2012. Cuman itu yang cukup bergengsi pada saat kamu sudah mulai masuk dan mengurus community. Lebih gengsi lagi apa? Ketika servis ke kompetisi. Oke. Saya bukan barista, profesi saya kitchen. Nah. Tapi di sini saya hobi dengan kopi. Nah. 4 espresso, 4 cappuccino. Satu gelas espresso. Itu jatuh. Oke. Tapi masih dapat peringkat yang cukup lumayan daripada manajerku yang ikut juga. Oke. Terus then the result? Dari sana lebih percaya diri lagi dengan di industri ini. Oh, nggak banyak orang yang harus tahu. Aku harus punya ini untuk menjadi sebuah yang mereka inginkan. Ya. Cukup ya fair lah ya. Get your point aku. Nah dari situ jalan ngembangin komunitasnya lagi. Lalu di komunitas ini 201 event dalam 2 tahun. Saya bisa bilang 201 karena saya punya catatannya Pak. Eventnya judulnya apa aja kayak gitu. Itu yang bikin passionnya dulu di industri kopinya ini cukup membantu menaikkan Semarang. Oke, aku juga cukup yakin 201 dengan 365 kali 2. Anggap aja seminggu loro lah. Iya, seminggu dua. Wih, event pagelaran event yang cukup gila. Nah, itu kenapa mungkin sosokmu yang dilihat sebagai salah satu ini menurut opiniku salah satu yang terbaik dalam framing kopi
kamu? Karena aku tidak melihat di Semarang yang membentuk framing itu secara konsisten dan menaikkan value. Terima kasih. Konsisten mungkin ya, karena aku yakin juga teman-teman barista ataupun teman-teman yang memang berkecimpung di dunia kopi pasti juga memberikan upload akan hal seperti itu. Tapi yang memberikan value itu tidak banyak. Ya. Soalnya di sini aku juga defending karena aku meskipun banyak yang bilang kayak gitu, aku tetap stay in my character. Oh iya. Kayak gitu ya. Ya, aku sudah tahu lah karaktermu seperti apa, bahkan susahnya untuk dinego seperti apa aku sudah cukup tahu lah. Tapi di luar dari itu, ya memang you must do. That's your own branding dan for me is good. Untuk sekarang kamu bisa merasakan impact-nya pada saat kamu keluar. Setelah itu kamu 4,5 tahun ya di Tofin? 49 bulan. Oke, 49 bulan. 4 tahun ya? Bulan. Oke, 4 tahun 1 bulan kamu di Tofin segala macam. Apa yang kamu rasain? Karena itu menjadi menurutku dunia yang berbeda. Ya. Dunia yang berbeda yang sebelumnya kamu berdiri di bawah satu naungan bendera, tapi akhirnya kamu berdiri di bawah satu naungan produk. Satu naungan produk personal atau apa? Company. Kalau dulu mungkin kamu waktu stay ini masih di barista, kamu barista ataupun pelaku di industri kopi di satu coffee shop, kamu adalah mewakili satu coffee shop itu. Tapi pada saat kamu sudah di Tofin, kamu mewakili satu produk company dong, si Tofin itu. Oh gitu. What kind of different? Bedanya adalah lebih ke arah etika. Misal nih banyak produk-produk kompetitor. Ketika ada coffee shop yang itu memang kerja sama atau apa, kita bisa lah buat framing di sana. Tempatnya sebagus apa buat berkembang bersama. Coffee shop itu rame, kita juga salesnya juga akan tinggi. Di situ kan jadi sebuah satu branding yang membantu untuk owner. Lalu yang kedua, ketika dia ambil produk, let's say mesin atau apa, aku akan bisa lebih explore pada saat itu. Tapi ketika produknya beda, itu kan pasti aku nggak bisa. Tapi ada beberapa hal yang dimana di situ ya aku pengen, ya udah di sana juga ambilnya sama kayak punya aku, pakai produknya dari company juga, kita bisa bantu vibes-nya seperti apa. Ya intinya kamu tetap menjaga supaya ekosistem ini tetap hidup. Tetap. Ya kan? Ya. Karena passionmu di awal in a community for coffee kan? Ya, itu yang masih tetap akan tak jalanin juga buat ke depannya. Oh itu, kita sudah mulai buat ngomong bayanganmu ke depannya karena itu dan maybe that's a little reason why you must be retire from Tofin ya berarti. Oke. Dengan track record seperti itu menurutku wajar. Apa yang sudah kamu lakukan akan menjadi sedikit pembicaraan karena aku tidak bisa bilang kamu salah satunya yang membuat industri kopi ini menggeliat, enggak. Akan tidak adil pada senior-senior yang lain. Lebih tepatnya lebih ke arah etika dan mau speak up aja, Pak. Dan ada passion untuk mengumpulkan yang bekerja. Ya, mungkin yang tidak terlintas itu di sana buat yang lain. Kamu sudah berada di posisi yang dulunya kamu di bawah naungan sebuah coffee shop. Kamu sudah ada di naungan sebuah brand company. Yang sekarang gue di bawah naungan siapa? Di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya omonganmu nek wis kau ngene berat tabut. Ya aku harus membawa itu, Pak. Karena di sini aku tidak dengan siapa-siapa. Bahkan kemarin habis resign pun belum ada 1 hari. Langsung ada yang kotak, "Loh, Mas Bro kok udah cabut?" Bla 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 bla. Bawa brand ini mau enggak? Dari Jakarta. Itu belum ada 1 hari. Belum ada 1 hari. Tapi di sini ya asalkan ada yang nanya ke aku, asalkan ada yang ini, ya aku bantu. Tidak yang harus kalau yang dulu kan emang yang namanya orang kerja pasti ada target ya, Pak. Nah, yang target seperti itu yang harus tak ciptakan sendiri. Itu etika-etika seperti itu tidak dikasih dengan kantor, tidak ini, tapi kesadaran pribadi. Nah, ya aku cukup setuju. Mungkin posisimu sekarang hanya jauh lebih enak aja. Jauh lebih enak untuk bebas, jauh lebih bebas untuk
terbang ke sana ke sini. Yes. Terbang ke sana ke sini. Di sini mungkin kamu akan, we know of course semua produk punya plus dan minus. Mungkin kamu lebih sekarang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan calon atau mungkin temanmu itu yang mau buka atau yang sedang membutuhkan suatu barang tanpa harus terkungkung oleh suatu produk. Mungkin lebih tepatnya seperti itu ya. Iya. Jadi emang setelah keluar dari sebuah perusahaan ini, lebih tepatnya yang perusahaan kemarin pun tidak full produk. Ada juga beberapa jasa. Iya. Nah, dari hal-hal seperti itu aku juga belajar untuk bagaimana sih untuk sustainability sebuah coffee shop, sebuah tempat. Menemukan beberapa rumus atau apa yang ini loh kalau sekian kayak gini bisa. Marketmu kayak gini, produkmu kok ini. Itu sangat gak tepat. Itu menjadi sebuah bumerang. Kita harus lempar lagi. Produk gak bisa, kita harus ganti lagi nih yang ini. Jadi kayak semacam market research, tapi based on analis data. Based on analis data. Iya, itu yang mobil lewat, mobil roller. Iya. Itu yang kadang orang tidak berpikir satu hal itu. Iya. Tapi itu yang harus dipertanggungjawabkan ada kan? Oh iya, harus ada. Jasa. Kita sudah mulai bilang merambat ke jasa di teman-teman coffee shop ya, aku bilang. Yeah. Oke. Itu startmu enggak dari sekarang tapi sudah dari waktu di Tovin. Sebelum Tovin. Oke. Di Tovin kamu mungkin hanya jauh lebih memelihara supaya itu lebih baik aja ya. Oke. Sampai sebenarnya karena apa pindah di Tovin itu juga ada reason yang bukan dari individu sih, Pak. Bukan dari aku sih, Pak. Suatu ketika pulang di rumah, itu selisih 1 hari apa selisih 2 hari gitu, habis ditawarin yang kedua sama manajernya yang sekarang. Itu ada papa di depan rumah. Aku pulang jam 12. Ditanyain, loh, kamu kok pulang gak sih? Kenapa? Gitu. Lah, ya capek. Sekalian papa mau ngobrol. Oke. Nah, di situ baru Pak kebuka. Papa cuma nanya 3 hal. Kamu kemana aja? Nggak pernah pulang. Yang kedua, badanmu tambah kurus. Yang ketiga, ada hasilnya apa enggak? Itu pada saat masih kuliah. Iya. Nah, terus di situ